Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di hari ini saya akan membuat apa ya, membuat voltage ya, mungkin ya seperti itu, membuat ini volt ya. Ini apabila dicucukkan seperti ini, maka kita tidak bisa mengatur ya untuk menurunkan tegangan atau naikkan tegangan, tidak bisa. Cuman di sini sudah ada 6 volt, 12 volt, 18 volt dan 24 volt. Dan saya mau membuat tegangan ini supaya bisa diturunkan dengan manual, dan dinaikkan menggunakan manual teman-teman ya. Tapi saya tidak menggunakan potensio, saya akan menggunakan staf volt bekas di sini. Staf volt bekas ini nanti untuk keluarnya ya teman-teman ya. Yang ini bagian di sini itu ada jalur tegangan dari AC dan jalur tegangan dari DC. Dan jalur dari tegangan AC yang bagian atas, yang bagian bawah, yang bagian luar ini teman-teman ya. Bagian luar ini nanti saya fungsikan untuk tegangan DC ya, seperti itu. Jadi jalurnya ada jalur yang saya potong di sini. Ini sudah saya potong teman-teman dan sudah saya sambung seperti ini. Dan ini nanti tegangan AC-nya yang menggunakan lilitan yang di bawah, yang di dalam ya maksudnya. Yang di luar saya gunakan untuk tegangan DC nanti. Untuk nanti bisa, maksud saya bisa diatur, dikecilkan sampai 0 volt, sampai naiknya nggak tahu sampai berapa volt nanti, mungkin sampai 30 volt sampai 50 volt mungkin naiknya nanti. Dan apabila nanti saya itu kadang sering otak-atik perbaikan LED teman-teman ya. Mana ya tadi lampu LED yang saya baiki tadi. Dan tadi malam saya sudah baiki lampu LED, tapi nggak tahu tak taruh mana. Apabila kita membutuhkan mau pengetesan LED teman-teman, LED itu kadang tegangannya itu ada yang 5 volt, ada yang 6 volt, dan ada yang 3 volt ya LED itu. Ternyata tidak ada yang saya rakit tadi malam. Tidak apa-apa. Sekarang langsung saya sambung ini ya. Ini nanti saya taruh di sini teman-teman ya. Saya taruh di sini saja. Tapi mau saya bor dulu yo. Ini ada bautnya di belakang ini. Nanti langsung saya baut di belakangnya sini, langsung saya bor seperti itu. Langsung terus. Oke teman-teman, langsung perakitan saja ya. Jadi lebih jelasnya nanti saya videokan lagi setelah jadi. Oke, sudah saya rakit ya. Tinggal pasang yang untuk memutar voltnya. Dan di sini bisa dinolkan teman-teman sampai 0 ya. Ini seandainya saya mentokkan di sini, maka di sini saya akan menunjukkan 0 ya. Karena ada elko-nya, dia agak lambat turunnya. Nunggu sampai habis tegangan elko-nya udah 0 ya. Sudah menunjukkan 0. Dan saya akan menguji, mau saya putar teman-teman ya. Ini mau saya putar sampai full, nanti berapa volt yang di sini 0 volt ya teman-teman. Sekarang saya akan putar, perhatikan voltmeternya ya. Saya akan putar mampu berapa volt. Masih saya putar manual teman-teman menggunakan tangan, tapi nanti mau saya bikinkan tombol, mau saya tombol gitu saja langsung dia full ya, gitu itu. Nanti putarnya juga menggunakan mesin teman-teman. Oke teman-teman, ini fullnya sampai 50 volt ya. Wah, ada yang, waduh ya Allah.
ternyata elko-nya tidak tahan teman-teman ya, meledak elko-nya. Elko yang untuk ini elko tegangan ini teman-teman ya, meledak. Ya teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Dan ini saya mengerjakan 2 hari, dan saya berpikir sendiri ini tidak ada guru atau tidak ada YouTube-nya ya, jadi saya bikin-bikin sendiri lah ya. Kita rakit-rakit sendiri dan mikir-mikir sendiri ini. Dan di sini ini fungsinya untuk perbaikan lampu LED teman-teman ya. Ini ada saklarnya ya. Kalau saklar turun yaitu untuk cas aki, kalau saklar naik seperti ini untuk jalur ini ya, untuk perbaikan lampu LED. Dan sekarang saya akan hidupkan. Oke, sudah hidup ya. Dan ini posisi masih di cas cerak aki ya teman-teman ya, masih di cas cerak aki. Dan sebelum saya lanjut, saya akan coba contohkan untuk cas aki ya teman-teman ya. Dan di sini masih berjalan-jalan. Apabila aki belum penuh, maka dia akan menunjukkan dropnya aki ya, aki berapa volt. Misalnya akinya tinggal 10 volt, maka di sini akan menunjukkan 10 volt. Apabila aki sudah penuh, maka akan menunjukkan 13 volt ya, seperti itu. Dan di sini sudah saya pasang ya, ground. Lalu saya pasang plusnya di sini. Ini akinya ya. Ini aki motor saya lepas. Sekarang saya akan taruh di plusnya. Karena ini aki full teman-teman, maka lampu mungkin langsung berubah biru ya. Oke, karena akinya sudah full, maka indikator berubah biru. Dan aki menunjukkan isinya aki ini ya teman, sisa aki yang stromnya aki ini tinggal 13 volt di sini ya. Apabila sudah melewati 13 volt, maka jalur aki ya, jalur cas aki akan protek ya, memprotek sendiri. Dan ini 13, masih 13 volt ya. Apabila nanti tinggal 12 volt, maka dia akan kembali lagi ngecas lagi, seperti itu. Apabila saya lepas, maka indikator berubah merah ya. Apabila saya tempelkan, dia akan berubah biru. Masalahnya dia sudah full ya, seperti itu. Oke, saya lepas merah, saya tempel. Oh, lepas lagi biru ya. Kalau saya lepas gini merah, saya tempel, dia berubah biru karena ini aki penuh. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan apa fungsinya di sini ya teman-teman ya. Fungsinya ini adalah untuk perbaikan lampu LED seperti ini. Sebelum saya memperbaiki lampu LED, maka saya akan uji apakah akurat ya, voltmeter di sini apakah akurat dengan ampermeter digital saya atau ampermeter saya. Saya akan coba. Oh, sebelum saya rubah ke volt ya teman-teman ya, apabila ini saya turunkan, maka akan pindah ke apa namanya, volt stafol ya, stafol yang sudah saya pasang, yaitu untuk perbaikannya, perbaikan lampu LED. Dan di sini menunjukkan 0 ya, 0 volt ya teman-teman ya. Dan di ampermeter saya juga menunjukkan 0 volt. Perhatikan. Dan saya akan coba tambahkan teman-teman ya. Tambahkan voltnya. Apakah akurat, apakah sama volt yang di sini dan volt yang ada di ampermeter saya. Dan ini sudah saya lengkapi tombol, dan saya tidak memutar menggunakan potensio, tapi sudah saya lengkapi menggunakan tombol di sini. Tinggal pencet
dia akan berubah sendiri ya. Saya akan coba pencet yang sebelah sini nambah, yang sebelah sini kurang. Saya akan tekan yang nambah. Oke, sudah nambah 3 volt teman-teman ya. 3 volt, saya akan tambah lagi 5 volt. Karena dia model dinamo teman-teman, maka dia lebih cepat ya bergerakannya. Apabila kita menggunakan tangan, kita bisa ngatur ya. Ini juga bisa ngatur, tapi ya dengan menekan seperti ini. Biasanya yang diperlukan itu 5 volt, 3 volt, dan 12 volt ya teman-teman ya. Dan sudah 8 volt. Kalau untuk charger aki itu yang diperlukan 12 volt, dan di sini 11 volt. Kalau untuk charger aki kurang ya. Ya, kali ini cukup untuk charger aki. Dan di sini sama ya. Di sini menunjukkan 14, di sini juga 14 ya. Apabila di sini 14,5, maka di sini bergerak-gerak seperti ini. Apabila dia 14 pas, maka di sini akan diam. Dan saya akan menguji mampu naikkan tegangan berapa volt alat saya ini ya. Saya akan langsung tekan full sampai mentok teman-teman. Perhatikan, voltmeternya naik terus ya. Dan di sini sudah saya tekan full, sudah tidak bisa naik lagi. Berarti mampu 32 volt teman-teman ya. Mampu 32 volt. Sekarang mau saya turunkan lagi ya. Saya turunkan lagi. Sudah. Dia akan turun terus sampai 0 volt. Perhatikan. Dan di sini juga ikut turun. Oke teman, tadi karena ada yang nyangkut ya, saya bongkar lagi. Ada yang nyangkut, seharusnya sampai 100 volt, tapi baru 30 volt dia berhenti karena nyangkut ya, karena saya kasih kertas di dalamnya. Itu ada kertasnya. Sekarang saya akan uji teman-teman ya. Dia mampu berapa volt ya. Tadi sudah saya cek itu 100 volt. Dan tadi sudah jadi, saya belum nyoba juga teman-teman. Baru ini saya mencobanya. Sekarang saya akan putar full. Ya. Oke, sudah protek sendiri. Dia sudah 102 volt ya. Dan saya akan coba cek di ampermeter saya apakah sama. Sama ya, di sini 100 volt ya teman-teman ya. Dia juga 100 volt. Jadi sama ya, akurat ya. Di sini juga 100 volt, di sini 100 volt. Di sini 102. Selisih dikit aja. Di sini 100 pas ya, di sini 102. Sekarang langsung saya turunkan. Dan dia sampai 0 teman-teman. Oke teman-teman, tadi sebelum saya kasih tahu ya, apabila saya tekan di sini, maka dia akan bergerak sendiri seperti itu dalamnya. Ya, ini saya tekan nambah ya, maka volt akan naik. Perhatikan. Apabila saya tekan di sebelah sini, maka dia akan kembali sendiri seperti itu. Oke. Dan sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk perbaikan. Ini saya tutup dulu ya. Cara untuk perbaikan lampu LED. Dan di sini tadi sudah saya sudah saya siapkan lampu LED. Oke, ini lampu LED-nya ya. Sekarang saya akan contohkan buat teman-teman semuanya bagaimana. Dan ini kita lepas, lalu kita jabut ya, yang di sini. Kita jabut, kita pindah di sini. Dan ini juga saya ambil dari bekas ampermeter yang rusak teman-teman ya.
Jadi pas kalau untuk di sini. Bagaimana cara pengetesan lampu LED? Dan di sini pastinya ada. Oke teman, untuk pengetesan LED ternyata 9 volt ya kalau di sini ya, karena dia ada elko-nya teman-teman di dalamnya. Jadi dia nggak normal 6 volt ya. Di sini 9 volt baru bisa menghidupkan LED seperti ini. Ya. Seperti ini cara perbaikannya ya, dan kita cari LED yang rusak. Seperti ini kita urut terus. Apabila tidak nyala berarti ini rusak teman-teman ya. Ini rusak, ini tidak nyala, sudah saya bolak-balik tidak nyala berarti dia rusak. Kita bolak-balik seperti ini ya, karena di situ nggak ada main plusnya. Oke, hidup. Kalau seperti ini berarti dibalik. Hidup ya teman. Dan ini yang rusak ini tadi. Saat ini yang rusak. Ya. Sudah tahu bagaimana cara pengetesannya? Seperti ini ya, apabila tidak nyala. Seperti ini kita balik seperti ini, pasti dia hidup. Kalau dia masih bagus, hidup. Ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dia hidup. Dan seperti itu cara pengetesan LED. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya, dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Waro Samarinda. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya memanfaatkan barang-barang bekas saya teman-teman, dan cas aki ini juga sudah lama tidak dipakai, tapi sekarang saya modif jadi terpakai serbaguna. Dan stafol ini sudah di tempat sampah teman-teman ya, kemarin sudah dibawa tukang rosok. Saya minta lagi karena suatu saat pasti saya akan membutuhkan ya. Jadi sekarang ternyata saya bisa membutuhkan ya teman-teman, bisa saya gunakan dan bisa sangat-sangat bermanfaat. Dan ternyata di sini kemarin saya mencari di YouTube, dan sampai berapa komponen teman-teman saya rakit ya. Saya rakit tetap tidak bisa panas hasilnya komponen ini. Jadi hasilnya juga voltnya juga kurang sempurna. Kalau ini memang benar-benar sempurna ya, seperti itu voltnya. Jadi apabila kita menggunakan dimmer itu hasilnya cuman penurunan dan naikkan tegangan, itu hasilnya cuman tegangan yang dikonsletkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan channel Waro Samarinda sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.